Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial cara melakukan install ulang di laptop atau komputer dengan menggunakan flash disk. Dan sebenarnya cara ini sudah banyak sekali bertebaran di channel-channel YouTube yang lainnya. Dan cara ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, namun mungkin ada di antara beberapa teman-teman kita yang lainnya yang masih belum mengetahui bagaimana caranya melakukan install ulang menggunakan flash disk di laptop. Maka saya akan mencoba untuk membuat tutorialnya sedetail mungkin agar bisa dipahami dan mudah dimengerti. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut bagaimana melakukan instalasi ulang di laptop menggunakan flash disk ini, di sini saya perlu jelaskan kenapa kita menggunakan flash disk. Oke teman-teman sekalian, di sini kelebihan kita menggunakan flash disk yaitu nanti pada proses instalasinya akan lebih ringan dan tidak ada hambatan. Karena kalau kita menggunakan CD atau DVD installer, nah dulu biasanya orang menginstal ulang laptop itu menggunakan CD installer atau DVD ya teman-teman. Nah di sini kalau kita menggunakan CD, biasanya kalau CD-nya itu lecet akan menyebabkan proses instalasinya berhenti di tengah atau tidak bisa jalan. Nah sedangkan untuk flash disk-nya itu tidak akan ada kendala dan lebih cepat juga lebih ringan. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ke tahap bagaimana melakukan install ulang di laptop menggunakan flash disk-nya. Tentunya kalian di sini sudah mempersiapkan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi. Oke, jadi untuk yang pertama yang perlu kita siapkan aplikasi Rufus untuk merubah atau membuat flash disk kita menjadi bootable. Sebenarnya selain aplikasi Rufus ini kita juga bisa menggunakan aplikasi Win2Flash dan juga aplikasi USB DVD Tool. Namun di sini saya akan menggunakan aplikasi Rufus. Silakan bagi kalian yang belum punya aplikasinya, silakan kalian searching di Google, dan bagi kalian yang tidak mau repot, silakan kalian lihat di kolom deskripsi video, sudah saya siapkan untuk link downloadnya. Dan sekarang kita akan buka dan jalankan aplikasi Rufus yang sudah kita download. Setelah aplikasi Rufusnya terbuka, pada bagian device kita pilih USB yang akan kita gunakan sebagai installer. Kemudian pada bagian boot selector kita arahkan ke file yang sudah kita siapkan, yaitu file OS daripada Windows yang akan kita pasang atau kita install di laptop. Jadi di sini saya akan menggunakan Windows 10. Dan pada menu yang lainnya kita biarkan standar saja. Kemudian setelah itu kita klik tombol start dan akan muncul notifikasi atau peringatan bahwa flash disk kita akan diformat. Itu artinya semua data yang ada di dalam flash disk akan terhapus secara otomatis. Jadi di sini saya sarankan jika kalian mempunyai file-file penting yang ada di dalam flash disk, silakan kalian pindahkan terlebih dahulu. Baru nanti setelah prosesnya selesai, file-file itu bisa kalian pindahkan kembali ke dalam flash disk yang kalian gunakan. Jika semuanya sudah, langsung saja kita klik tombol OK, maka dengan secara otomatis aplikasi Rufus akan mulai memformat flash disk yang kita gunakan dan mengisinya dengan file-file OS yang akan kita install di laptop kita. Maka proses pun akan mulai berjalan. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan tunggu sampai prosesnya selesai, dan ini membutuhkan waktu antara 10 sampai dengan 15 menit.
Oke teman-teman sekalian, jadi untuk pembuatan bootable flash disknya sudah selesai dan sekarang kita akan lakukan instalasi di laptop. Oke, dan sekarang kita akan colokkan flash disk yang sudah kita ubah menjadi bootable tadi ke laptop yang akan kita install ulang. Sebelumnya kita pastikan dulu kalau laptop yang akan kita install ulang dalam keadaan mati. Lalu setelah flash disk kita colokkan di laptop, kita hidupkan laptopnya sambil menekan dan menahan tombol boot yang ada di laptop. Ini fungsinya agar kita bisa masuk ke menu BIOS yang ada di laptop untuk mengecek apakah posisi flash disk yang akan kita gunakan untuk install ulang berada di urutan paling atas pada menu boot priority order. Jika flash disk yang kita gunakan berada di bawah, maka kita harus memindahkannya ke posisi paling atas, karena ketika kita melakukan restart pada laptop nanti, maka laptop akan menjalankan media penyimpanan yang berada di urutan boot priority paling atas. Dan untuk tombol bootnya tergantung dari merek laptop yang kalian gunakan. Biasanya untuk tombol boot itu antara tombol F2, tombol delete, dan tombol F12. Silahkan kalian pilih salah satu di antaranya. Setelah menu BIOS terbuka di laptop, silahkan kalian buka tab boot atau jendela boot untuk melihat apakah posisi flash disk yang akan kita gunakan berada di posisi paling atas. Jika flash disk yang kita gunakan posisinya masih di bawah, silahkan kalian pilih menggunakan tombol panah ke arah ke bawah. Kemudian setelah sampai di nama flash disk yang kita gunakan, kita tekan tombol F5 atau F6 untuk memindahkannya ke posisi paling atas. Jika sudah, silakan kalian tekan tombol F10 pada keyboard yang ada di laptop untuk menyimpan pengaturan, atau kalian bisa beralih ke jendela atau tab exit pada menu BIOS, kemudian kalian pilih exit saving change, kemudian kalian tekan enter, maka dengan secara otomatis laptop akan restart sendiri. Saat laptop sudah restart, maka dengan secara otomatis laptop akan menjalankan semua file-file yang tersimpan di dalam flash disk yang kita gunakan, dan secara otomatis pula kita akan diarahkan ke tampilan awal menu instalasi Windows. Di menu ini kita bisa melakukan pengaturan bahasa yang nantinya kita akan pakai di laptop kita. Kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan untuk format tanggal dan waktu. Kita juga bisa melakukan settingan atau pengaturan metode keyboard yang nantinya akan kita pakai di laptop kita. Namun di sini kita biarkan settingannya secara default saja, langsung saja kita klik next dan kita pilih install now. Kemudian setelah itu akan muncul sebuah jendela baru yang meminta kita untuk memasukkan product key dari software yang kita gunakan atau file-file OS yang akan kita install ulang di laptop kita. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa software yang akan kita install ulang di laptop kita merupakan software yang resmi dari pihak Microsoft, dan juga bertujuan untuk mengaktifkan Windows yang akan kita install ulang nantinya. Namun jika kalian tidak mempunyai produk key-nya, bisa kalian lewati langkah ini dan bisa kalian aktifkan Windows kalian setelah kalian berhasil menginstal ulang laptop kalian nantinya. Langsung saja kita klik I don't have a product key untuk melewati langkah aktivasi ini. Kemudian pada jendela berikutnya kita akan memilih versi OS yang akan kita install di laptop kita. Nah, di sini banyak sekali pilihan, terserah kita mau menggunakan versi OS yang mana. Namun di sini saya akan menggunakan versi Windows 10 Pro. Dan setelah menentukan pilihan, kita klik next. Kemudian di sini kita harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Microsoft. Caranya kita kasih tanda centang pada box kecil yang ada di bawah,
lalu setelah itu kita klik lagi next. Pada langkah berikutnya kita akan menentukan metode yang akan kita gunakan dalam melakukan instalasi. Di sini ada dua pilihan, yang pertama adalah upgrade, kemudian yang kedua adalah custom. Nah, di sini perlu kalian ketahui, jika kalian memilih upgrade itu artinya kalian melakukan instalasi tanpa harus menghapus semua data-data yang sudah ada sebelumnya pada partisi atau drive sistem yang ada di laptop kalian. Namun jika kalian memilih custom itu artinya kalian harus menghapus semua data-data yang sudah ada sebelumnya pada partisi sistem atau drive yang ada di laptop kalian. Dan di sini saya akan menggunakan metode custom agar lebih fresh dan seperti baru. Selanjutnya kita akan menentukan di partisi mana kita akan melakukan instalasi atau di drive mana kita akan menempatkan file-file OS atau file-file Windows yang akan kita install nantinya. Di sini kalian harus hati-hati dan harus bisa mengenali partisi mana yang kalian gunakan sebagai penyimpanan dan partisi mana yang kalian gunakan sebagai sistem. Karena jika tidak, kalian akan kehilangan data-data yang sudah kalian simpan sebelumnya pada partisi penyimpanan yang ada di laptop kalian. Dan biasanya kita menyimpan file-file atau data-data penting itu di drive D. Untuk bisa membedakan partisi mana yang kita gunakan sebagai penyimpanan dan partisi mana yang kita gunakan sebagai sistem, kita bisa lihat dari volume partisi tersebut. Dan biasanya partisi penyimpanan itu memiliki volume yang sangat besar, dan partisi sistem itu memiliki volume yang agak kecil. Di sini yang merupakan partisi sistem di laptop saya adalah partisi 2. Sebelum kita mulai melakukan instalasi, kita bisa format terlebih dahulu untuk partisinya, atau kita bisa pilih next untuk melakukan instalasi setelah kita menentukan partisi yang akan kita gunakan sebagai partisi sistem. Maka dengan secara otomatis proses instalasi pun mulai berjalan. Kita bisa tunggu di sini sampai semua file-file yang sudah ada pada flashdisk yang kita buat sebagai flashdisk bootable tadi dikopikan ke dalam laptop kita. Dan kita tunggu sampai prosesnya 100%. Jika nanti sudah prosesnya sampai 100%, maka dengan secara otomatis laptop akan melakukan restart sendiri. Nah, di sini saat laptop melakukan restart, kalian harus mencabut flashdisk yang kalian tancap di laptop kalian. Karena jika tidak, maka proses instalasi pun akan mulai dari awal lagi. Dan sekarang kita akan tunggu sampai prosesnya 100% dan kita tunggu sampai laptop melakukan restart atau reboot secara otomatis. Baru setelah itu kita langsung cabut flashdisk yang sudah kita tancapkan di laptop kita. Setelah laptop melakukan restart secara otomatis, kita akan tunggu sampai semua file-file yang sudah dikopikan tadi diverifikasi, dan kita biarkan laptop melakukan konfigurasi terhadap semua file-file yang sudah dikopikan tadi.
Selanjutnya kita akan menentukan negara tempat kita tinggal, dan di sini kita akan pilih Indonesia, lalu kita klik yes. Pada menu selanjutnya kita pilih yes lagi. Pada menu ini kita pilih skip saja. Kemudian kita akan diminta untuk menghubungkan ke internet. Namun di sini kita akan pilih saja I don't have internet. Kemudian di sini untuk menghemat waktu kita akan pilih continue with limited setup. Lalu setelah itu kita akan membuat nama untuk laptop kita nantinya. Di sini kita bisa menggunakan nama apa saja, tidak masalah, dan kita juga bisa skip untuk nama ini. Terakhir kita klik accept dan instalasi pun selesai. Selanjutnya kita akan tunggu sampai sistem masuk ke home screen yang menandakan bahwa instalasi yang kita lakukan sudah sukses dengan 100%.